Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap belajar, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dipermudah dan lancar, dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Ayo umat kelas doa. Sebelum kita masuk belajar, alhamdulillah kita membaca doa bersama-sama. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ya. Ya. Alvina Saladipa. Hadir. Alian. Hadir. Ana Maulida Husna. Asrin Nuraniyah. Hadir. Aulia Izzatul Nisadaya. Hadir. Abidatul Rumah. Hadir. Kamina Yulia Dewi. Hadir. Muhammad Amdis. Hadir. Sohibul Mi'raj. Hadir. Nah, baik, Bapak di sini akan menerangkan pembelajaran IPAS, yaitu tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Ada yang tahu apa itu kepanjangan dari IPAS? IPAS adalah ilmu pengetahuan. Nah, dan ada yang tahu apa itu tumbuhan? Tahu. Apa? Tumbuhan merupakan organisme hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ya. Tumbuhan merupakan organisme hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan briefing terlebih dahulu ya. Berdiri semua, berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Satu. Dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan benar-benar Nah, di sini Bapak sebelum melanjut ke pelajaran, kalian mengamati video terlebih dahulu ya. Mengamati dulu ya. Ini adalah bagian-bagian Tuhan beserta fungsinya. Bagian Tuhan yang pertama adalah akal. Akal berfungsi menyelamatkan dan kesadaran dari tanah. Pertolongan Tuhan. Allah bernafas seperti pada bawah dan dapat menyebabkan dari makanan seperti pada bulan singkong. Bagian Tuhan yang kedua adalah Kalian sudah mengamati video tadi ya. Nah, di sini Bapak akan menerangkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pelajaran hari ini yaitu menganalisis bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini bagian-bagian tumbuhan ada berapa bagian di sini? Pertama yang paling bawah ada bagian tumbuhan. Yang keempat ada yang terakhir ada. Nah, akar di sini adalah tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah, dan batang adalah tumbuhan yang tumbuh di luar tanah. Sedangkan daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Dan buah adalah hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Dan bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi atau kegunaan bagian tumbuhan. Yang pertama ada fungsinya di sini menyerap air. Dan fungsi dari dalam tubuh juga untuk menopang tumbuhan. Misalnya kalau tumbuhan tidak akar gimana? Apakah tumbuhan akan tumbuh atau mati? Kenapa mati? Ya, karena otomatis kalau tidak ada akar tidak bisa menyerap air. Nah, dan juga untuk menopang tumbuhan. Misalnya kalau tumbuhan tidak ada akar, kan tumbuhan tidak kokoh dan cepat rubuh. Nah, yang kedua ada batang. Nah, fungsinya batang di sini menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagi tumbuhan. Nah, misalnya kalau ada batang gimana? Mati. Nah, ya mati. Nah, yang ketiga ada bagian-bagian tumbuhan itu daun. Nah, fungsinya di sini adalah tempat membuat makanan, atau daun itu fungsinya adalah melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis ya adalah yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang keempat fungsinya ada apa? Ada buah. Fungsinya apa? Buah itu ada dua. Sayur. Ya, ada buah kan di dalam buah itu kan seumpama buah apel. Nah, di dalam apel itu ada apa? Biji. Biji itu kalau jatuh ke tanah, apakah tumbuh batang? Ya, Kalau disiram, Pak. ada kalau di tanah. Nah, terus ada bagian tumbuhan yang ke berapa?
5 terakhir. Lima ada apa? Ada. Nah, bunga perkembangbiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembangbiak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, bagaimana bunga itu berkembangbiak? Bertemunya benang sari sama Putik. ya, sama putik. Ini, Pak. Paham ya? Nah, paham, Bapak di sini akan memberikan lembar LKPD. Nah, masing-masing dibagi menjadi dua ini ya, dua. Nah, sebentar kan. Di sini kan ada Nah, baik, itu ya dengan coba kalian kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Kalau sudah kalian akan mempelajari ke depan. Sudah. Bapak beri waktu 2 menit lagi ya. Ada yang sudah? Ada. Nah, coba yang sudah. badan dan tumbuhan dan badan kedua ini bagus tapi itu bagian tumbuh-tumbuhan dan mengenali tumbuh-tumbuhan yang fungsinya. Carilah informasi mengenai fungsi dari bawah dari bagian tumbuh-tumbuhan, kemudian tuliskan sesuai bagiannya pada lembar di bawah. Apa fungsinya menyeram air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menebang tumbuhan. Batang fungsinya mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga fungsinya tempat perkembangan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji yang nanti bisa ditanam kembali. Daun tumbuhan membuat makanan ini
Nah, tepuk tangan untuk temannya. Lalu siapa lagi yang sudah? Ya, ayo maju. Kamu pulang. Ya, boleh apa? Nah, tepuk tangan untuk temannya. Nah, kita semua ya? Sudah, coba tunjukkan Bapak akan mulai. Paham ya pada hari ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya paham? Nah, kesimpulannya setiap bagian tumbuhan memiliki peran penting. Bagian-bagian tumbuhan saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Nah, akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kemudian disalurkan ke batang. Batang akan menyebut nutrisi keseluruhan bagian tumbuhan. Dan daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sedang berkembang biak akan menjadi buah. Di dalam buah ada apa? Dan ada biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Paham ya? Nah, karena waktunya sudah mepet, Bapak akan tutup pelajaran pada hari ini. Nah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Ayo ketua kelas bikin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillah.